Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam modul 3.1 dengan tugas demonstrasi kontekstual bersama Mahdarina SPD Kons CGP Angkatan 9 SMAN 2 Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Pada tugas kali ini, kami ditugaskan untuk mewawancarai dua orang kepala sekolah, yaitu mewawancarai mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Pada kesempatan pertama ini, saya memperoleh kesempatan untuk mewawancarai Ibu Alfi Hidayati MPD selaku Kepala SMAN 2 Batu Sangkar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlebih dahulu kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, hidayah dan berkah dari Allah. Pada kesempatan kali ini kami dapat berjumpa dengan Ibu untuk menanyakan beberapa hal yang perlu kami pahami dan kami pelajari lebih lanjut mengenai tugas dari CGP ini, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, nilai kebajikan. Nah, jadi sebagai seorang pemimpin, jadi pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu atas kesempatan yang telah diberikan untuk melakukan wawancara ini. Kemudian untuk selanjutnya akan ada beberapa hal yang akan kami tanyakan kepada Ibu mengenai pengalaman Ibu selama ini di dalam di saat menjadi pemimpin, di dalam mengambil keputusan-keputusan yang penuh dengan dilema ini, Bu. Ada yang dilema etika, ada yang pilihan moral ya, Bu ya. Jadi bujukan moral. Jadi ada beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi ternyata membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang matang untuk mengambil keputusan yang tidak merugikan semua pihak gitu, Bu. Jadi untuk berikutnya ada beberapa poin yang ingin kami dalami dari Ibu, dari pengalaman yang pernah Ibu lakukan. Silakan. Oke, izin Ibu untuk yang pertama, selama Ibu menjadi kepala sekolah, menjadi pemimpin, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih atas perhatian semuanya dalam rangka pemberian tugas calon guru penggerak, tepatnya dalam pengambilan keputusan atau kebijakan oleh pemimpin di sekolah, yaitu kepala sekolah, dalam hal menghadapi kasus apakah itu berhubungan dengan dilema etika ataupun dengan bujukan moral. Yang pertama, langkah yang biasanya telah dilakukan adalah tentukan dulu akar permasalahannya. Setelah itu akar permasalahan itu kita tentukan dari tentunya dengan yang bermasalah. Di dalam sekolah ini ada beberapa orang yang akan terlibat, yaitu siswa, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Jadi setelah tentunya dengan akar permasalahan itu kita ketahui setelah kita melibatkan pihak yang terlibat. Di mana warga sekolah itu ada siswa, ada guru, ada tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Contoh kasus yang sering melibatkan dilema etika adalah ketika kita berhadapan dengan siswa ataupun guru atau tenaga pendidikan. Dilema etika di sini terjadi ketika dua keputusan yang akan diambil dan satu permasalahan yang sama itu kedua-duanya benar. Kedua-duanya benar. Tetapi untuk mengambil keputusan yang paling tepat dalam menangani kasus ini, maka langkah saya selanjutnya adalah melibatkan pihak lain di luar pihak terkait yang terdapat permasalahan tadi. Pihak luar itu diantaranya adalah apakah itu dia bermasalah dengan guru atau dengan wali kelasnya. Kita libatkan pihak lainnya adalah guru BK,
kemudian unsur pimpinan yang terkait dengan permasalahan tersebut. Kalau seandainya siswa yang bermasalah dengan guru mata pelajaran, maka pihak lainnya yang kita panggil adalah guru BK, wali kelas, dan wakil kesiswaan. Nah, ketika terjadi dilema etika, maka kita bicarakan bersama pihak lain terkait dengan ini untuk menentukan resiko mana yang lebih paling minimal untuk menentukan dilema etika. Ketika terjadi dilema etika, keputusan mana yang lebih Risikonya lebih kecil ya Pak ya. lebih kecil, sehingga kita tidak berbenturan nantinya dengan pihak yang bermasalah tadi, apakah itu dengan siswa ataupun dengan guru. Itu yang pertama. Berarti Begitu juga yang dengan rujukan pertama moral yang terjadi ketika benar salah, ya. Rujukan moral ini sering terjadi ketika kita berbenturan dengan masyarakat dan orang tua. Untuk ini maka perlu selain berdiskusi dengan unsur pimpinan dan guru BK, itu kita juga mengadakan uji keputusan. Uji keputusan itu seperti yang sudah kita ketahui, ada uji publik, ada uji panutan, ada uji hukum ya, dan sebagainya. Tapi yang paling banyak kita gunakan ketiga uji tadi. Uji publik itu ketika permasalahan dan keputusan dalam menangani masalah itu berhubungan dengan masyarakat luas. Apakah itu akan membuat nama sekolah kita terganggu, ataukah masyarakat akan melemparkan kembali masalah kebijakan itu menjadi masalah yang baru kepada sekolah. Kalau uji panutan biasanya ini juga banyak menyangkut dengan orang tua dan masyarakat. Kita lakukan perbandingan terhadap siapa idola kita sebelumnya dalam mengambil keputusan ini. Misalnya apakah kepala sekolah yang lama, bagaimana dia menyikapi, karena latar belakang sekolah tentu dia yang lebih duluan tahu. Nah, kita bandingkanlah, kita diskusikan kembali dengan unsur pimpinan, kepala sekolah yang lama gimana, atau kepala sekolah di sekolah yang lain yang latar belakang karakteristik sekolahnya hampir sama dengan sekolah kita. Baru setelah itu kita ambil lagi kebijakan baru. Setelah kita pertimbangkan dua kebijakan tadi yang sama-sama benar, baru setelah itu kita tentukan risiko yang paling kecil. Kalau dia seandainya rujukan moral yang terjadi benar salah, itu kita uji bersama-sama dengan unsur pimpinan dan pihak terkait. Berarti di dalam permasalahan yang ada kaitannya dengan dilema etika atau rujukan moral ini, tentunya Ibu selalu melibatkan pihak-pihak yang terkait, baik yang ada di sekolah maupun yang berada di luar sekolah. Terus selanjutnya Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Berarti ini yang yang tadi ya Bu ya. Jadi kita koordinasi dengan semua pihak. Tapi sudah langsung terjawab untuk soal yang kedua ya Bu ya. Oke, untuk selanjutnya silakan Ibu Mezi melanjutkannya. Untuk selanjutnya itu pertanyaannya langkah-langkah sebenarnya udah Ibu jawab juga ya Bu ya. Ada 9 langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan dalam mengambil sebuah keputusan Bu. Tadi udah Ibu jawab juga, uji keputusan berdasarkan terus fakta-fakta yang ada yang relevan, terus adanya benar salah ya Bu, terus siapa saja yang terlibat pada kasus tersebut. Di sini yang mau ditanyakan lagi satu hal ya Bu, yang terkait dengan langkah nilai yang bertentangan, misalnya bertentangannya nilai peraturan sekolah dengan kebijakan didinaskan, ada yang bertentangan. Bagaimana kebijakan Ibu untuk mengatasi adanya kasus tersebut? Kembali lagi ke penjelasan di awal bahwa kepala sekolah itu tidak serta-merta selalu
dia sendiri yang mengambil keputusan. Apalagi yang melibatkan seluruh warga sekolah, terutama yang menyangkut aturan dan berbenturan dengan aturan dari dinas, kebijakan yang dari dinas. Itu perlu kita koordinasikan yang pertama dengan unsur pimpinan. Setelah itu jika masih berbenturan, kita akan koordinasi lagi dengan dinas. Yang penting di sini kepala sekolah dalam mengambil suatu kebijakan, apakah itu nantinya ada dilema etika ataupun rujukan moral, dan apalagi yang berbenturan dengan kebijakan dari provinsi, dari dinas, kan itu tetap kita utamakan koordinasi dengan unsur pimpinan dan pihak terkait yang lainnya. Kalau aturannya yang melibatkan orang tua, kita koordinasi dengan komite sekolah. Dan baru kita sampaikan kembali hasil kebijakan kita itu, di mana aturan yang ada di sekolah berbenturan dengan yang ada di dinas. Setelah kita koordinasikan dengan semua pihak yang terkait, kita sampaikan ini loh kebijakan dari sekolah, tapi tidak melanggar aturan yang dari dinas. Mungkin satu lagi ya Bu ya. Nah, mungkin dari pengalaman Ibu menjadi kepala sekolah, itu dari kasus-kasus yang telah dalam mengambil kebijakan keputusan, itu kan berdasarkan nilai kebajikan, ada di dalamnya terkandung 4 paradigma ya Bu ya. Itu di sana ada individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek dan jangka panjang. Bu, dalam kasus yang pernah Ibu mengambil keputusan, itu yang lebih banyak yang mana ya Bu? Coba diulangi lagi yang 4 paradigma ya, pertimbangannya. Individu lawan kelompok, terus rasa keadilan lawan kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek, jangka panjang. Di antara keempat paradigma yang sering terjadi ketika kita mengambil keputusan adalah keadilan berbenturan dengan rasa kasihan. Karena kita melibatkan semua warga sekolah, di mana semua warga sekolah berhak mendapatkan perlakuan yang sama dari kepala sekolah. Perlakuan yang sama itu adalah salah satunya adalah dalam mentaati aturan. Berikut dengan ketika ada sanksi ketika warga sekolah melanggar aturan. Tetapi terkadang pelanggaran aturan itu terjadi karena warga sekolah, apakah itu siswa maupun guru dan tenaga kependidikan, mengalami masalah yang melibatkan keluarganya misalnya. Misalnya dia datang terlambat karena ada yang sakit atau ada keperluan mendadak. Sementara aturan di sekolah harus tepat waktu, anak-anak tidak boleh ditinggalkan. Itu akan berbenturan dengan rasa kasihan. Sehingga akhirnya kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah tentu harus lebih memihak kepada warga sekolah. Untuk keberlanjutannya, kalau seandainya terjadinya sering terhadap guru yang sama, maka itu baru kita menjadi rujukan moral lagi. Di situ terjadi benar salah lagi, sehingga harus ada kita lakukan uji lagi dan tetap melibatkan unsur pimpinan. Terima kasih ya Bu, itu pertanyaan dari Desi. Baiklah Bu, selanjutnya pertanyaan ini mungkin juga sudah dijawab tadi di yang pertama ya Bu. Di sini apakah dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika ini Ibu akan membuat jadwal atau menyelesaikannya, mencari suatu tempat, atau Ibu melakukannya sesuai dengan prosedur yang ada, atau seperti adanya rentang waktu misalnya dalam menyelesaikan dilema etika ini? Apakah Ibu buat jadwal tertentu atau Ibu segera untuk menyelesaikannya dalam dilema etika?
seperti dari jawaban dari pertanyaan yang pertama tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Mada, itu kita harus tahu dulu akar permasalahannya apa dari pihak yang bermasalah. Kalau seandainya masalah itu perlu penanganan segera, maka saya selaku kepala sekolah harus mengambil keputusan pada saat itu juga, tetapi tetap melibatkan pihak yang bermasalah dan pihak lain yang terkait dengan permasalahan itu yang bisa membantu kepala sekolah mengambil kebijakan. Tetapi kalau masalahnya masih bisa diselesaikan tanpa harus melibatkan saya selaku kepala sekolah, maka kita buatkan jadwalnya. Kita berikan dulu, kita diskusi dulu dengan unsur pimpinan, kemudian dilemparkan kepada pihak yang bermasalah. Solusinya seperti ini, silakan lakukan. Tapi nanti kalau ada juga masih bermasalah, maka kita buat lagi jadwalnya setelah selesai. Diberikan kesempatan untuk berubah atau memperbaiki permasalahan itu dengan solusi dan kebijakan yang diberikan kepala sekolah bersama unsur pimpinan. Kalau masih terkendala, kita kembali lagi membuatkan jadwal pertemuannya, duduk kembali bersama, dievaluasi kebijakan tadi, kemudian kalau masih terkendala dibuat kebijakan sama pihak. Sesuai dengan kebutuhan penyelesaian permasalahannya ya, sesuai dengan perkembangan permasalahannya. Yang terakhir selanjutnya Bu, apakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan yang berhubungan dengan kasus dilema etika ini? Itu tadi yang sudah dijelaskan, yang sangat membantu itu adalah kolaborasi atau koordinasi bersama unsur pihak pimpinan ataupun pihak terkait lainnya yang terlibat dengan permasalahan. Baik Ibu, untuk beberapa poin yang perlu kami ketahui dan perlu kami pelajari dari Ibu ini sudah terjawab secara keseluruhan. Kalau dapat kami simpulkan diantaranya bahwasanya di dalam penyelesaian kasus dilema etika yang sudah Ibu lakukan, yang pastinya akan melibatkan orang-orang yang memang terlibat di dalam permasalahan ini, yaitu adalah apakah itu guru, siswa, kemudian orang tua atau masyarakat sesuai dengan kebutuhan permasalahan. Kemudian juga melibatkan untuk kasus-kasus tertentu, sepertinya tadi juga melibatkan dinas ya Bu ya, karena kita perlu koordinasi ke atas untuk permasalahan-permasalahan yang mungkin perlu pertimbangan lebih lanjut. Kemudian juga tadi untuk pengambilan keputusan ini pastinya Ibu selalu melakukan koordinasi, nampaknya dari setiap perjawaban adalah melakukan koordinasi dengan baik itu unsur pimpinan, dengan guru, dengan siswa, bahkan dengan dinas sekalipun sesuai dengan permasalahan yang ada. Baik Ibu, alhamdulillah untuk setiap poin yang kami butuhkan pada tahap ini sudah terjawab dengan baik, dan mudah-mudahan kedepannya Ibu semakin sukses di dalam menjadi pemimpin dan menjadi lebih mampu mengambil keputusan-keputusan yang tentunya risikonya sangat-sangat sedikit, dan ini akan menjadi pembelajaran bagi kami ke depannya. Ibu juga sudah menjadi guru penjabat. Ibu juga sudah pengalamannya juga sudah lebih banyak. Pengalaman kami butuhkan dari Ibu. Udah Bu Cici, untuk semuanya setelah dari program guru penggerak ini, kemudian sudah melakukan diskusi pada hari ini, tentu menjadi pembelajaran tadi seperti yang disampaikan, dan kedepannya guru penggerak juga bisa menggerakkan orang lain, insya Allah, lagi dan mengambil keputusan ini maju bersama, hebat semua. Baik Ibu, terima kasih atas arahan dan masukan dari Ibu. Kami cukupkan demikian. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk wawancara yang kedua, saya memperoleh kesempatan wawancara dengan Ustazah Irna SPD, Kepala SDIT Brilian Batu Sangkar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ustazah,
saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan di dalam menyelesaikan tugas dari program pendidikan guru penggerak ini. Pada kesempatan ini kami di sini akan mewawancarai Ustazah tentang beberapa hal mengenai tugas-tugas atau prosedur pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang pimpinan, yang mana sekarang Ustazah adalah kepala sekolah di SDIT Brilian Batu Sangkar ini. Baik Ustazah, ada beberapa hal yang perlu kami ketahui mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan bagi seorang pimpinan. Nah, gini Zah, di dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah, tentunya kita tidak hanya melakukan hal-hal yang ada kaitannya dengan proses pembelajaran, namun juga banyak berkaitan dengan teknik dihadapkan dengan pengambilan keputusan-keputusan sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah. Jadi dalam hal ini kami ingin menggali tentang bagaimana Ustazah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di dalam proses pelaksanaan tugas-tugas Ustazah. Berarti bagaimana kita selama ini Ustazah bisa menentukan ini permasalahan-permasalahan yang ada dilemanya, yang perlu pertimbangan-pertimbangan lebih matang gitu. Ibu, terima kasih. Jadi tadi Ibu bertanya tentang bagaimana cara pengambilan keputusan selama jadi pemimpin, begitu ya? Iya, begitu. Ya. Jadi setiap permasalahan tuh pasti kita mencarikan solusi terbaik. Nah, setiap permasalahan yang ada tuh pasti kita mencarikan solusi yang terbaik. Baik itu permasalahan di sekolah tentang murid-murid kita, baik itu permasalahan di sekolah tentang guru-guru kita selaku kita pemimpin di sekolah. Jadi setiap permasalahan tuh mungkin mempunyai solusi yang berbeda-beda. Jadi ada setiap permasalahan tergantung tingkatan juga. Jadi setiap permasalahan yang tingkatannya yang masih rendah, mungkin tingkatan permasalahan yang tidak membutuhkan pemikiran yang lebih, itu dengan gampang bisa kita mengambil keputusan, begitu mungkin ya. Tetapi ketika kita dihadapkan dengan permasalahan yang kita harus menimbang mana yang harus kita lebih dahulukan. Jadi ditambah lagi memang kami kan sekolah swasta, jadi memang kami membutuhkan itu pertimbangan yang harus sangat matang sekali. Nah, salah mengambil keputusan bisa berefek lain. Jadi contoh masalahnya mungkin kalau kami di sini di sekolah ini dan selama mungkin kami menjabat, permasalahannya mungkin pertama mungkin ada dari segi siswa kalau kami di sekolah, seperti ada mungkin permasalahan keuangan kalau kita swasta misalnya, karena swasta dituntut memang membayar, jadi memang biaya dari siswa. Kami tidak memiliki dana misalnya kalau pemerintahan dari pemerintah. Jadi mungkin permasalahan yang agak rumit yang perlu pertimbangan lebih itu di segi biaya. Misal ketika ada anak kita yang menumpuk keuangannya, sedangkan kami harus memutarkan keuangan kami dari sana. Jadi di situ kadang dilemanya. Kalau anak kita harus diskor, tidak diskor akan menumpuk lagi. Ada permasalahan seperti kedua itu, pilihan jawaban itu, kedua pilihan keputusan itu benar-benar membutuhkan pertimbangan yang lebih matang ya. Pertimbangan yang lebih matang. Di sisi lain kita memikirkan kita tidak boleh menstop anak kita, begitu, tidak boleh menstop nanti anak kita gimana. Di sisi lain kalau kita lanjutkan
dia akan menambah terus tapi tidak ada dibayarkan. Iya, gitu. tidak ada solusi ya. Iya, tidak ada solusi yang bisa ditempuh gitu. Dari dua pilihan ini sebenarnya dua-duanya solusi gitu ya, tapi pilihannya agak sulit. Itu Iya. mungkin permasalahan kami yang dengan banyak aja. ya mungkin yang terjadi ada ya, banyak salah orang. satunya ya. Iya. Terus kalau dari segi guru-guru kami, Iya. ya, Bu. Jadi kalau di sini karena kembali lagi kami swasta, Iya. kami selain mengikuti aturan pemerintah yang ada lagi aturan tambahan Aturan dari yayasan. yayasan kami yang memang tujuannya itu untuk menghidupkan sekolah, meningkatkan kualitas Iya. sekolah. Nah, jadi adalah peraturan-peraturan tambahan yang memang harus diikuti oleh seluruh Iya. guru kami, termasuk semua yang terlibat di sekolah ini. Jadi ada mungkin bukan mungkin ya, ada peraturan yang dikeluarkan oleh pihak kami atau pihak yayasan, seperti misalnya apabila guru melakukan kesalahan, mungkin ini juga ada di pemerintahan mungkin Iya, iya. Bu, melakukan kesalahan ini sanksinya, Iya. ketika permasalahan ini sanksinya, dan ada satu sanksi mungkin yang menjadi dilema bagi kami pihak sekolah ketika ada kesalahan yang telah tertera sanksinya seperti SP kalau kami ada kan SP ada juga, SP iya, ya, iya, mungkin iya. di kepemerintahan juga ada SP, tapi kami ada lagi SP-nya. Dan SP kami mungkin ada sejenis surat peringatan dan nanti Iya, ada iya, iya. sanksi pemotongan. Nah, kami gitu. Jadi dilemanya dipotong kesejahteraan kena kasihan, sedangkan sudah bekerja mungkin Iya, iya. tidak dipotong, tidak ada efek jerah. Nah, Iya. begitu mungkin. Jadi itu permasalahan-permasalahan yang dilema etikanya di sana. Jadi sekian banyak permasalahan, mungkin ada satu dua yang begitu kondisinya Iya, gitu kan. Di sisi lain kita memikirkan ini gimana, di sisi lain gimana, tapi Iya. pilihannya hanya ada itu Ah, gitu. Oke, berarti kita memang kalau di yayasan ini tentunya juga terdiri dari berbagai unsur pimpinan, juga ada unsur pimpinan sekolah, ada juga unsur pimpinan Iya, yayasan. betul. Apakah unsur-unsur tersebut terlibat di dalam penyelesaian permasalahan, di dalam pengambilan keputusan ini, Zah? Alhamdulillah iya, kami semua terlibat. Apabila Iya. ada sesuatu yang terjadi permasalahan, tentunya kami pihak sekolah diskusi terlebih dahulu. Iya. Setelah diskusi nanti kami berdiskusi kembali dengan pihak atasan kami, dengan Yayasan, yayasan. ya. Kami tetap diskusi, tetap menyampaikan dan tetap membicarakan kalau dari pihak kita pelaksana di sekolah begini. Bagaimana dari pihak sebagai atasan kami yayasan, bagaimana dari rekan yang memang sudah ditunjuk untuk mempunyai wewenang dalam membahas itu. Jadi ada nanti beberapa unsur di atas guru, yang membantu kami sekolah, kepala sekolah dan yayasan juga. Diskusi Berarti bersama. itu ada orang-orang tertentu Yang atau faktor-faktor yang memang Nah, ditunjuk secara khusus di dalam Iya. mendisiplinkan atau membantu pengambilan keputusan. Iya. Jadi tidak hanya unsur pimpinan di sekolah saja seperti kepala sekolah dan wakil gitu ya saya. Tidak itu saja. Sejauh ini memang didiskusikan karena sama tadi namanya problematika etika. Dilema Iya, etika. dilema etika. Iya. Karena namanya sudah dilema, Iya. tentunya kami membutuhkan beberapa orang atau beberapa yang dalam pengambilan keputusan. Tentunya untuk memperkecil risiko yang ada. Iya. Tapi di antara dua pilihan dua pilihan keputusan ini, tentu kita mencari mana yang lebih kecil risikonya. Resiko kemungkinan resiko terjeleknya, itulah istilahnya. Oke. Ya, jadi di dalam setiap permasalahan yang terjadi di sekolah, berarti kita di sini di yayasan ini sudah melaksanakan semacam kolaborasi dan kerjasama dengan unsur-unsur pimpinan yang terkait gitu ya, Zah, ya. Oke, baik, Zah. Kami rasa cukup permasalahan pertanyaannya ada 8, Zah. Namun dari apa yang Ustazah sampaikan tadi itu semua sudah terjawab gitu. Kemudian
Sepertinya sudah terjawab semua. Jadi tidak apa-apa, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah Ustazah berikan di dalam mewawancarai Ustazah dalam membicarakan pengalaman Ustazah selama menjadi pimpinan sekolah di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada unsur dilema etika. Ya, baik Ustazah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Dari dua wawancara yang sudah saya lakukan, saya memperoleh analisis dan refleksi sebagai berikut. Yang pertama, hal menarik yang saya tangkap dari hasil wawancara adalah bahwa kedua kepala sekolah sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan, apalagi mengandung nilai-nilai kebajikan untuk kedua pilihan keputusan. Yang kedua, paradigma yang digunakan sama-sama rasa keadilan lawan rasa kasihan dengan prinsip care-based thinking. Selanjutnya, untuk 9 langkah atau prosedur pengambilan keputusan secara garis besar sebenarnya sudah dilaksanakan, hanya saja tidak dijabarkan sedetail yang kita bahas pada modul ini. Selanjutnya, saya akan menerapkan pengambilan keputusan di dilema etika dengan berdasarkan paradigma dan prinsip yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan mengujinya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga diperoleh keputusan yang bijaksana. Demikian penyampaian saya pada kesempatan kali ini. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.